Hai, halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Pak He. Salam pembelajar mandiri, belajar itu menyenangkan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membandingkan besar pecahan. Hari-hari ini kita harus sering-sering menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga, mencuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Bagian pertama, Pak Hai sudah ingatkan tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nah, kali ini akan Pak Hendik terangkan kembali apa itu pecahan. Pecahan itu seperti semangka yang dibelah menjadi bagian-bagian. Ya, maka akan diperoleh potongan-potongan. Potongan-potongan tersebut merupakan bagian dari seluruh bagian semangka. Bagian-bagian inilah yang disebut dengan pecahan. Nah, di hadapan kita sekarang sudah ada belah ketupat. Perhatikan baik-baik. Belah ketupat ini kemudian Pak Hendrik bagi menjadi 4. Ya. Kemudian Pak He kasih warna merah muda. 2 bagian. Daerah yang diberi warna merah muda adalah 2 bagian dari 4. Ya, 2 bagian dari 4. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan berapa? Ya, kamu sudah tahu. 2 bagian dari 4. Yaitu 2/4. Ya, 2 bagian dari seluruhnya ada 4. Jadi 2/4. Nah, angka 2 ini disebut dengan pembilang. Di dalam pecahan ya, angka 2 disebut dengan pembilang. Ya, ada di atasnya. Kemudian yang di bawahnya, angka 4 disebut dengan penyebut. Ya. Di dalam pecahan, jadi angka di bagian atas disebut dengan pembilang dan di bagian bawah disebut dengan penyebut. Ini penting untuk kamu ingat terus karena akan berlanjut kepada tahap-tahap pembelajaran kita berikutnya. Yang bagian atas disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut. Nah, sekarang sudah ada 5 buah apel di hadapan kita. Ada apel merah dan apel hijau. Apel hijau. Apel hijau ada berapa bagian dari seluruhnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Dari seluruhnya 5 buah. Jadi, ini di pecahannya adalah 3/5. Kemudian apel merah. Ada 1, 2. Dari seluruhnya 5. 2/5. 3/5 dan 2/5. Coba kamu bandingkan. Besar mana? Banyak mana? 3/5 atau 2/5? Ya, tentu 3/5 lebih besar daripada 2/5. Apel hijau lebih banyak daripada apel merah. Ya, apel hijau ada 3, apel merah ada 2. 3/5 lebih besar daripada 2/5. Tandanya seperti ini. Nah, tandanya menghadap ke bagian yang lebih besar. Ya. Sekarang ada pizza. Nah, ini ada 2 potong yang dibagikan. Pertama, berarti pecahannya adalah 2 dari seluruhnya 6 potong. Ya. 2 dari seluruhnya 6 potong. 2/6. Kemudian, ada 3 bagian lagi yang dibagikan. 3/6. Ada 3 bagian dari 6 seluruhnya. Nah, 2/6 dan 3/6. Berdasarkan gambarnya, kamu lihat lebih besar mana? Lebih banyak yang mana?
2/6 atau 3/6? Ya, 2/6 lebih kecil daripada 3/6. 2/6 lebih kecil daripada 3/6. Tandanya seperti ini. Ya. Sudah mengerti ya? Cukup mengerti. 2/6 lebih kecil daripada 3/6. Sekarang ada persegi, kemudian Pak He bagi menjadi 4. Ya, kemudian ada persegi lagi, dibagi menjadi 4. Ya, yang sebelah kiri, persegi ini Pak He arsir 1 bagian. Yang di sebelah kanan, Pak He arsir 2 bagian. Yang sebelah kiri, pecahannya nilainya adalah 1/4. Ya, 1/4. Yang bagian sebelah kanan itu nilai pecahannya adalah 2/4. Nah, 1/4 dibanding 2/4. Tentu 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Lebih kecil ya. Di sini yang diarsir hanya 1 bagian, kemudian yang di sini 2 bagian. Jadi yang kita perhatikan adalah bagian yang diarsir atau bagian yang dibagikan. Ya, bagian yang diarsir di sebelah sini ada 1, kemudian di sebelah kanan ada 2. Potongannya sama, ya, ada 4 potong. Ada 4 potong. Ya, besarnya juga sama. Ya. Oke, berarti 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Nah, di sini ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini kemudian Pak He bagi menjadi 3 bagian. Ya, dan Pak He arsir 1 bagian. Kemudian di sebelah 2 bagian ya, 2 bagian Pak He arsir. Kemudian yang di sebelah kanan ada trapesium sama kaki juga, besarnya sama. Kemudian Pak He bagi menjadi 3 dan Pak He arsir 1 bagian. Yang di sebelah kanan nilainya adalah 2/3 yang diarsir ya. Yang diarsir nilainya 2 dari 3 bagian, 2/3. Yang sebelah kiri nilainya 1 dari 3. 1 bagian dari 3. Nah, 2/3 dan 1/3 kita bandingkan, tentu 2/3 lebih besar daripada 1/3. Tandanya seperti ini. 2/3 lebih besar daripada 1/3. Ya. Jadi, yang diarsir ada 2 bagian, sementara sebelah kanan yang diarsir hanya ada 1 bagian. Jadi 2 bagian lebih besar daripada 1 bagian. Dari seluruhnya 3 bagian, 3 potong. Kemudian ada persegi panjang, Pak He bagi menjadi 4 potong. Ya, dan Pak He arsir 2 bagian. Kemudian ada lagi, Pak He arsir menjadi 3 bagian ya. Kemudian ada lagi persegi panjang, panjangnya juga sama, hanya yang berikut ini, yang kedua, Pak He bagi menjadi 2 bagian saja. Sementara yang di atas, Pak He bagi menjadi 4 bagian, 4 potong, dan 3 Pak Hendrik arsir. Ya, sementara yang ini, panjangnya juga sama, hanya Pak Hendrik bagi menjadi 2. Dan Pak He arsir 1 bagian. Yang di atas nilainya berapa?
Yang di atas nilainya 3 bagian dari 4. 3/4. Yang di bawah nilainya 1 bagian dari 2 seluruhnya. 1/2. Kita lihat 3/4 dan 1/2. Coba kamu lihat. Kalau kita bandingkan, lebih besar 3/4 atau 1/2? Ya, 3/4 lebih besar daripada 1/2. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Di sini penyebutnya itu berbeda ya. Yang di sebelah kiri penyebutnya 4, yang di sebelah kanan penyebutnya 2. Kita bisa membandingkan dengan penyebut yang berbeda. Sebelumnya itu penyebutnya sama. Ya. Kita juga bisa membandingkan dengan penyebut yang berbeda. Kalau kita lihat gambarnya, tentu 3/4 lebih besar daripada 1/2. Berikutnya lagi, di sebelah kiri kita ada persegi. Kemudian pahe bagi menjadi 4. Di sebelah kanan juga ada persegi, kemudian pahe bagi menjadi 2. Ya. Yang sebelah kiri, kemudian pahe arsir 1 bagian, dan sebelah kanan pahe arsir 1 bagian. Hanya ini dibagi 4 dan satunya dibagi 2. Ingat, sebelumnya besar perseginya sama. Ya, jadi kalau besarnya sama, walaupun kita potong berbeda, kita bisa membandingkannya. Ya, besarnya sama. Nah, yang sebelah kiri, nilai pecahannya adalah 1/3. 1 bagian dari 3. Yang sebelah kanan, itu nilainya adalah 1/2. Nah, penyebutnya berbeda kan? Yang sebelah kiri penyebutnya 3. Ya. Yang sebelah kanan penyebutnya 2. Ini dibagi 2, sebelah kanan, maka penyebutnya 2. Sebelah kiri dibagi 4 ya. Maaf. Ini dibagi 4 seharusnya. Nah, sekarang sudah benar. 1/4. 1 bagian dari 4 seluruhnya. Nah, sekarang kamu lihat. Ya. Berarti ini penyebutnya 4. Karena dia dibagi 4. Ini penyebutnya 2. Karena dia dibagi 2. Besarnya sama. Ya, sebelum dipotong besar perseginya sama, hanya yang ini sebelah kiri dibagi 4, sebelah kanan dibagi 2. Oke, sekarang kita bandingkan 1/4 dan 1/2. Oke, betul jawabanmu. 1/4, nah ini salah berarti ya. 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Ya, 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Nah, sekarang kita mau membandingkan pecahan berdasarkan garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Ada 3 buah garis bilangan. Ya. Yang garis bilangan di atas itu garis bilangan dibagi 2. Ya, berarti 0, 1/2, dan 2/2. Kemudian yang kedua itu satu garis bilangan dibagi menjadi 3. 1/3, 2/3, 3/3. Yang di bawahnya garis bilangan dipotong menjadi 4. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 seharusnya ya. Nah, kemudian yang akan kita bandingkan pecahannya adalah 1/2 dan 2/4. Nah, sekarang coba kamu lihat, mana 1/2 di dalam garis bilangan itu. Coba kamu cari. 1/2 mana? Iya, ini 1/2. 1/2. Kemudian 2/4 mana? 2/4. Ini dia. 2/4.
Ya, 1/2 besarnya dari 0 sampai 1/2. Ini panjangnya, besarnya. Kemudian 2/4. Ini ya, besarnya ini juga, panjangnya segini. Nah, kalau kita lihat dari besarnya, ya, nah ternyata sama. 1/2 dan 2/4 nilainya sama. Ya, 1/2 sama dengan 2/4. Ya, ini kita membandingkan pecahan berdasarkan garis bilangan. Lebih mudah ya. Tadi juga mudah ya kan? Kita membandingkan pecahan berdasarkan gambar. Nah, tiap gambar besarnya sama, walaupun dibagi menjadi potongan-potongan yang berbeda, kita tetap bisa membandingkan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nah, kita membandingkan pecahan berdasarkan garis bilangan lagi. Sekarang kita membandingkan berapa? 1/3 dengan 1/2. Mana 1/3? Kamu cari. Iya, ini nilai 1/3. Ada di situ, 1/3. Nah, panjangnya segitu ya. Dari 0 sampai 1/3. Kemudian, 1/2 mana? Iya, ada di atasnya. Tuh, 1/2 segitu panjangnya. Dari 0 sampai 1/2. Kita tarik garis lurus, 1/2-nya. Wow, ternyata 1/2 lebih panjang daripada 1/3. Maka 1/3, kalau kita bandingkan dengan 1/2, berarti 1/3 lebih kecil. Jadi bacanya dari kiri ya, lebih kecil daripada 1/2. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Oke, cukup memahami? Berikutnya lagi. Sekarang kita bandingkan 2/3 dan 1/2. 2/3 dan 1/2. 2/3 di mana? Ini dia 2/3. Kita tandai. Kemudian seberapa panjangnya? Dari 0 sampai 2/3. Kemudian 1/2. 1/2. 1/2 mana? Ini dia 1/2. Oh, maaf. Berarti kita bandingkan dengan 3/4 ya. Nah, dengan 3/4. 3/4 yang mana? Ini dia 3/4. 3/4. Panjangnya dari 0 sampai 3/4. Nah, segitu. Besarnya 3/4. Nah, sekarang kita tarik garis. Wah, ternyata 3/4 lebih panjang. Nah, sementara 2/3 lebih kecil. Berarti kita baca dari kiri. 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Tandanya seperti ini. 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Oke, paham? Nah, ini kita membandingkan pecahan berdasarkan garis bilangan. Ya, berdasarkan garis bilangan. Nah, kamu perhatikan baik-baik ini. Kita bisa belajar juga dari sini mengurutkan pecahan. Kalau 1/2, berarti 2/2, berikutnya bisa 1/2, 2/2. Kalau dibagi 3, 1/3, 2/3, 3/3. Nah, yang sebelumnya kita membandingkan pecahan berdasarkan gambar. Ya. Nah, ini berdasarkan gambar. Besar trapesiumnya sama, kemudian dibagi menjadi 3. Ini juga dibagi 3. Penyebutnya sama nilainya. Dibagi 3, dibagi 3. Berarti 2 bagian dari 3, 1 bagian dari 3. Kita bisa bandingkan banyaknya. 2/3 tentu lebih besar daripada 1/3. Nah, kalau ini persegi panjangnya juga sama. Yang di atas dibagi 3, dibagi 4,
Ya, 1, 2, 3, 4 yang di bawah dibagi 2. Berarti penyebutnya juga berbeda. Ini berbeda ya. Penyebutnya 4, ini penyebutnya 2. Kalau tadi sama. Ya, dibagi 3 trapesiumnya tadi. Nah, ini sementara ini dibagi 4, yang di bawah dibagi 2. Jadi penyebutnya berbeda. 3/4 dan 1/2. 3/4 lebih besar daripada 1/2. Kita masih bisa membandingkan ya. Cukup mudah. Dan terakhir kita membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Ya, 1/2 ada di sini. Panjangnya dari 0 sampai 1/2. 2/4 ada di sini. Panjangnya dari 0 sampai 2/4. Ya. Nah, 1/2 itu sama nilainya dengan 2/4. Ya. Cukup sekian? Sudah mengerti ya? Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam pembelajar mandiri. Belajar itu menyenangkan.